Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, pada hari ini kita bisa berjumpa kembali di hari Kamis seperti biasa. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan memeriksa kehadiran anak-anak semua ya. Ana Tanzila, Ainur Rafiq, Bima Zakaria, Berliana Sabila, Cici Suryani, Dendi Prayogo, Dinar Sari, Fadila Maharani, Galuh Prayitno, Galang Syaputra, Hanum Salsabila, Indina Zulfa, Karina Larasati, Lulu Marlina, dan Muhammad Hanif. Berangkat semua ya hari ini. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan menjelaskan tentang manfaat kita mempelajari pembelajaran ini. Yang pertama adalah bisa menyanyikan lagu membuang sampah. Yang kedua, mampu menyebutkan ciri-ciri lingkungan yang bersih dan sehat. Yang ketiga, mampu menulis laporan hasil pengamatan tentang ciri-ciri lingkungan yang bersih dan sehat. Anak-anakku, masih ingatkah dengan pembelajaran minggu lalu? Ya, kita telah belajar untuk menyanyikan lagu membuang sampah. Pada kesempatan kali ini, mari kita nyanyikan bersama kembali ya. Ingat, birama yang dipakai adalah 2/4. Bisa dimulai? 1, 2, 3. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman, sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sekali lagi ya, jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman, sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Anak-anakku yang berbahagia, pada hari ini kita akan belajar tentang tema 4, hidup bersih dan sehat. Membiasakan diri dengan hidup bersih dan sehat tidak hanya dilakukan di rumah saja ya anak-anak, tapi dimanapun kita berada, seperti contoh di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, maupun di halayak ramai. Membiasakan pola hidup sehat bisa dimulai dengan yang terdekat ya anak-anakku. Yang pertama, mencuci tangan sebelum makan. Yang kedua, menggosok gigi setelah makan. Dan yang ketiga, mencuci kaki sebelum tidur. Dengan membiasakan diri 3 hal tersebut, pasti kita ke depannya akan lebih memperhatikan kebersihan. Berawal dari hal yang sederhana. Ya, menjawab pertanyaan dari Karina. Apa sikap yang mencerminkan dalam permainan tarik tambang? Sikap yang mencerminkan adalah sikap kerjasama, di mana anggota antar kelompok saling bekerja sama dengan sekuat tenaga untuk bisa menarik tali sampai ke garis finish. Ada contoh lain dari perwujudan sikap kerjasama. Ada yang bisa menyebutkan? Ya, Bima. Betul sekali. Kegiatan panjat pinang pada acara
perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia 17 Agustus 1945 mewujudkan sikap kerjasama antar teman satu dengan teman yang lain sampai dengan titik akhir untuk mengambil bendera, kemudian dikibarkan sebagai tanda telah dimenangkan. Itu juga mewujudkan sikap kerjasama. Namun, ada banyak contoh perwujudan dari sikap kerjasama di lingkungan kita. Sama halnya dengan kerja bakti di lingkungan sekolah. Siswa kelas 2A diamanati untuk membersihkan lingkungan halaman sekolah. Siswa kelas 2A terdapat 15 siswa, dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama bertugas untuk menyapu halaman. Kelompok kedua bertugas untuk mencabuti rumput-rumput dan tanaman liar. Dan kelompok ketiga atau kelompok terakhir bertugas untuk membuang sampah pada tempatnya. Seperti itulah contoh perwujudan kerjasama di lingkungan sekolah. Dari anak-anak ada yang bisa mencontohkan lainnya? Ya, betul Zakaria. Contohnya adalah kerjasama dalam pembelajaran kelompok, di mana antar teman satu dengan yang lainnya saling mengajari, memberikan informasi, dan mencari jalan keluar terhadap permasalahan-permasalahan dalam soal-soal yang diberikan oleh guru. Jadi, tidak hanya satu orang mengerti satu jawaban, tapi semua anggota kelompok mengetahui jawaban tersebut dan tahu cara mendapatkan jawabannya. Karena antar teman satu dengan teman yang lainnya saling bekerja sama dan saling memberikan informasi dan juga strategi untuk dapat memecahkan masalah terhadap persoalan tersebut. Silakan anak-anak berdiskusi tentang kegiatan yang mewujudkan sikap persatuan dan kesatuan. Setelah itu, Ibu minta satu anak laki-laki untuk maju menjelaskan hasil diskusinya. 5 menit dari sekarang ya. Ya, Muhammad Hanif silakan maju. Beri tepuk tangan buat Muhammad Hanif. Ya, betul sekali. Kegiatan yang mewujudkan sikap persatuan dan kesatuan dalam dunia olahraga seperti contoh permainan sepak bola atau permainan yang lainnya, di mana sepak bola terdapat beberapa tim atau regu yang nanti akan saling bekerja sama untuk mengarahkan bola sampai ke gawang. Sebelum kita memulai kegiatan inti pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Selesai? Ya. Anak-anakku, lingkungan sekolah kita memiliki banyak sudut yang perlu diamati. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu minta anak-anak mengamati lingkungan sekitar dan buatlah laporan sesederhana mungkin. 5 menit dari sekarang dikumpulkan di meja Ibu. Silakan. Ya, sudah dikumpulkan semua ya. Setelah Ibu koreksi, ada beberapa anak yang masih salah dalam penggunaan tanda baca atau ejaan dalam menulis laporan. Yang pertama, penggunaan huruf kapital harus diterapkan pada awal kalimat. Yang kedua, penggunaan tanda baca titik digunakan untuk mengakhiri sebuah kalimat. Dan yang ketiga, penggunaan tanda baca koma digunakan untuk mengurutkan beberapa contoh atau bagian-bagian dari suatu hal yang sedang menjadi penjelasan. Selanjutnya, tanda baca seru.
digunakan untuk sebagai perintah yang bersifat menegaskan ataupun rasa kaget dan lain sebagainya. Dan tanda baca tanya digunakan sebagai kalimat pertanyaan atau ada hal-hal permasalahan yang ingin digali lebih dalam terhadap suatu persoalan. Ada yang mau ditanyakan anak-anak terkait penggunaan ejaan dalam tulisan laporan? Sudah paham semua ya? Ibu minta salah satu anak membacakan hasil laporannya. Siapa yang berani akan ibu kasih nilai tambahan. Ayo, siapa? Ya, Aina, silakan maju. Ya, tepuk tangan buat Aina. Ya, demikian tadi pembacaan hasil laporan oleh teman kalian. Setiap individu memiliki pendapat dalam pengamatannya sendiri-sendiri. Jadi tidak dipungkiri antara pendapat Aina dan pendapat Bilma pasti berbeda dan tidak harus sama. Itulah sebabnya sebuah pengamatan harus dilakukan oleh 2 orang atau lebih, tidak hanya 1 orang saja. Berlanjut kepada pembahasan selanjutnya. Di sini ada gambar contoh kegiatan kerja bakti di masyarakat membersihkan jalan raya. Ada yang sedang mencangkul, menyapu, dan membereskan sampah yang lainnya. Dalam aktivitas ini terdapat kegiatan fisik yang menguatkan otot-otot tubuh. Di antaranya adalah, ibu ambil contoh yang pertama, mencangkul. Mencangkul akan menguatkan otot tangan kita. Karena kegiatan mencangkul adalah kegiatan yang dilakukan dengan tangan. Jadi secara otomatis berulang-ulang otot kita akan kuat. Dari gambar ini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Tidak ada? Ibu lanjut ke gambar selanjutnya ya. Ya, berikut adalah contoh gambar 2 anak sedang bergendongan dengan teman. Yang pertama anak yang menggendong dan yang kedua adalah anak yang digendong. Dari gambar di sini ada yang mau ditanyakan? Karina, ya. Cara melakukan aktivitas menggendong teman bisa dilakukan dengan yang pertama. Misalkan Karina di sini berperan sebagai si penggendong. Nah, untuk menjaga keseimbangan, Karina harus berdiri setengah badan, jangan terlalu tegak seperti ini. Kemudian, contoh yang lainnya, Aina sebagai teman yang digendong. Aina harus berdiri tegak, kemudian posisikan badan untuk mendekat dengan badan Karina. Aina memegang leher Karina. Dan Karina memegang kedua kaki atau menyangga kedua kaki Aina agar tidak terjatuh atau menempel ke tanah. Setelah itu Karina mengangkat perlahan sampai akhirnya Karina bisa berdiri tegak dengan menggendong Aina. Kurang lebih seperti itu cara untuk menggendong teman. Aktivitas menggendong teman melambangkan kerjasama. Ada beberapa contoh kegiatan yang menggambarkan kerjasama lagi selain ini ya. Ibu tunjukkan. Ya, ini adalah aktivitas tarik tambang. Kegiatan tarik tambang ini dilakukan oleh kelompok, tidak hanya 2 orang saja, tapi lebih dari 2 orang. Misalkan kelompok pertama ada 5, kelompok kedua ada 5 juga. Kedua kelompok ini akan berkompetensi menggunakan kekuatan tangan untuk saling tarik-menarik. Siapa yang bisa menarik dengan kuat, dialah yang akan menang. Kelompok tersebut yang akan menang. Begitupun sebaliknya. Siapa yang lemah dan tidak bisa menarik dengan kuat tali tersebut, kelompok mereka yang akan kalah.
Untuk contoh-contoh wujud kerjasama dan persatuan dapat anak-anak pelajari di rumah ya. Dan jangan lupa, sebelum pembelajaran ini kita tutup, Ibu minta kalian merangkum pembelajaran pada hari ini dan kemudian serahkan tugas tersebut di minggu depan atau di pertemuan berikutnya. Sebelum pembelajaran ini ditutup, alangkah baiknya kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, jangan lupa di tengah maraknya pandemi COVID-19, anak-anak untuk tetap menerapkan 5M. Yang pertama, memakai masker, dan yang kedua, mencuci tangan dengan sabun, yang ketiga, menjaga jarak, keempat, menjauhi kerumunan, dan yang kelima, mengurangi mobilitas. Ingat ya anak-anak, dengan membiasakan hidup bersih dan sehat, kita akan senantiasa memiliki kehidupan yang tentram dan damai. Ditambah kita bisa membangkitkan semangat persatuan dan kerjasama antar tetangga, antar teman, dan antar kelompok lainnya dalam wujud kegiatan yang bermanfaat. Semoga kegiatan hari ini bermanfaat. Ibu akhiri, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.